Pengangguran tuh masalah yang nggak bisa dihindari apalagi di zaman sekarang. Tapi kita nggak cuma mau ngomongin soal masalahnya aja. Kita juga bakal cari tahu bareng-bareng gimana sih solusi untuk mengatasi pengangguran ini. Sebelum lanjut ke videonya, bisa like dan subscribe channel ini biar kalian bisa dapetin update konten terbaru. Subscribe dari kalian juga bakal nge-support channel ini banget. Oke, jadi sebelum ngomongin solusi kita harus paham dulu. Kenapa sih pengangguran itu bisa terjadi? Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama tentu aja karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah lapangan kerja dan jumlah orang yang membutuhkan kerja. Misalnya ada perusahaan yang tutup atau sektor tertentu yang lagi nggak berkembang. Nah, orang-orang yang udah kerja di sektor itu bisa jadi kena PHK dan akhirnya menganggur. Selain itu ada juga masalah dari sisi keterampilan atau skill. Banyak orang yang baru lulus dari sekolah atau kuliah, mereka nggak punya keterampilan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi meskipun banyak lowongan kerja, mereka belum siap atau nggak punya pengalaman yang cukup. Kondisi ekonomi juga nggak kalah pengaruhnya. Kalau negara lagi mengalami krisis ekonomi, perusahaan-perusahaan juga mungkin lebih berhati-hati dalam merekrut karyawan baru. Kalau kalian merasa masih bingung mau kerja di mana atau kalian merasa skill kalian belum cukup, gak ada salahnya untuk belajar hal baru yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Contohnya sekarang kan lagi banyak yang ngomongin soal digitalisasi ya. Keterampilan di bidang teknologi informasi seperti desain grafis atau manajemen media sosial itu jadi salah satu yang lagi dicari banget. Bukan cuma orang yang kuliah di jurusan teknik komputer yang bisa kerja di bidang ini. Kalian bisa belajar mandiri lewat kursus online atau otodidak lihat tutorial di YouTube. Kalian bisa banget kok jadi ahli di bidang ini. Banyak banget platform belajar yang gratis atau dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan nunggu-nunggu lagi, mulailah dari sekarang. Buka usaha sendiri nggak harus dimulai dengan modal besar. Banyak bisnis yang bisa dimulai dengan biaya yang terjangkau, bahkan bisa dimulai dari hobi atau minat kalian. Misalnya aja kalian bisa mulai bisnis online kecil-kecilan. Kayak jualan barang handmade, makanan atau produk digital seperti e-book atau desain grafis. Jadi daripada menunggu pekerjaan datang, kenapa nggak mencoba untuk menciptakan peluang kerja buat diri sendiri? Kalau kalian punya minat di bidang tertentu seperti fashion, kuliner, atau kerajinan tangan, coba mulai dengan menjual produk lewat medsos atau platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Kalau merasa nggak punya produk atau ide yang jelas, kalian bisa lihat apa sih yang ada di lingkungan kalian. Kalau di lingkungan gua banyak yang buat mebel. Jadi gua bisa jualin produk-produk mebel kayak meja, rak sepatu, lemari, dan masih banyak lagi. Kalian juga bisa coba lihat tren atau kebutuhan yang lagi berkembang di masyarakat. Misalnya produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan atau gaya hidup sehat. Itu lagi banyak dicari sekarang. Intinya jangan takut mencoba dan gunakan kreativitas kalian untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dijual. Di bulan puasa ini kalian juga bisa bikin makanan atau minuman buat orang berbuka. Selain itu, kalian juga bisa coba buka usaha kue kering buat lebaran. Intinya cari peluang buat bisa cari cuan. Solusi ketiga adalah membangun jaringan atau networking. Kadang banyak pekerjaan yang gak diiklankan secara terbuka, melainkan lewat koneksi atau jaringan pribadi. Jadi sangat penting untuk kalian membangun hubungan dengan orang-orang yang bisa membuka peluang kerja. Ini bisa melalui acara seminar, webinar, atau bahkan grup-grup di media sosial. Bergabunglah dengan komunitas atau organisasi yang sesuai dengan minat atau bidang kalian. Bahkan kalian bisa mulai dengan berkenalan dengan teman-teman baru atau lewat medsos kayak TikTok, Facebook, Instagram, atau Twitter. Koneksi yang baik bisa jadi kunci untuk membuka peluang kerja yang lebih besar. Dan gak jarang pekerjaan datang karena referensi atau rekomendasi dari seseorang yang kalian kenal. Solusi terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, yaitu menjaga mentalitas yang positif dan tekun. Pengangguran itu memang gak enak, apalagi udah lama gak dapat pekerjaan. Tapi ingat ya, jangan pernah putus asa. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang prosesnya cepat, ada juga yang prosesnya lama. Tapi selama kita terus berusaha, pasti ada hasilnya. Terus belajar, terus berkembang, jangan takut gagal, dan selalu percaya bahwa peluang itu pasti datang. Ketekunan itu kunci untuk mengatasi semua tantangan termasuk pengangguran.
Jadi itu dia beberapa solusi yang bisa kita coba untuk mengatasi pengangguran. Semoga video kali ini bermanfaat dan memberikan inspirasi buat kalian semua. Jangan lupa untuk terus belajar, jangan takut gagal dan selalu semangat untuk mencari peluang baru. Kalau kalian punya pengalaman atau solusi lain yang ingin dibagikan, komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe juga supaya gua bisa terus bikin konten yang bermanfaat buat kalian. Makasih semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.